Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian masih semangat selalu ya belajar di rumah. Untuk mata pelajaran PL hari ini kita akan membahas uji kompetensi 1 yang Romawi 3 dan uji kompetensi 2 ya. Kita akan bahas bersama untuk jawabannya yang benar. Karena kalian minggu depan sudah akan melakukan penilaian harian bersama ya. Mari kita bahas. Sebelumnya silahkan kalian buka LKSPLH kalian halaman 9 ya. Sudah dibuka? Oke, mari kita bahas bersama. Nomor 1. Bagaimana cara mengolah sampah yang baik agar tidak mencemari lingkungan? Ada yang tahu jawabannya? Ya, dengan cara sampah harus dipilah sesuai jenisnya. Ya. Untuk nomor 2. Jelaskan perbedaan lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat. Lingkungan sehat adalah lingkungan yang bersih, indah, dan rapi, sehingga terhindar dari kuman atau bibit penyakit. Sedangkan lingkungan tidak sehat adalah lingkungan yang kotor, banyak sampah, tidak tertata rapi, dan gersang, sehingga banyak kuman atau bibit penyakit. Itu jawabannya ya. Untuk selanjutnya nomor 3, halaman 10. Berilah 3 contoh komponen biotik dan komponen abiotik. 3 contoh komponen biotik yaitu ada tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Selain itu ada apa lagi? Manusia. Ya. Untuk komponen abiotik contohnya ada cahaya, udara, dan air. Selain 3 contoh itu, siapa bisa menyebutkan lagi? Ya, benar, ada tanah, suhu, dan juga batu. Ya. Untuk nomor 4. Jelaskan perbedaan sampah organik dan sampah anorganik beserta contohnya. Jadi sampah itu dibagi menjadi 2 ya. Ada sampah organik, artinya sampah yang berasal dari makhluk hidup dan mudah terurai. Contohnya ada nasi, kulit buah, makanan sisa. Itu tadi contoh sampah organik. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang tidak mudah terurai, seperti plastik, kaca, dan logam. Ya, sudah. Selanjutnya nomor 5. Sebutkan 7K yang kamu ketahui. Jadi 7K itu merupakan singkatan ya anak-anak. 7K itu singkatan dari K yang pertama kebersihan, K yang kedua keindahan, K yang ketiga kenyamanan, K yang keempat ketertiban,
K yang kelima, kerindangan. K yang keenam, kesehatan. Dan K yang terakhir, ketujuh, keamanan. Itu harus kalian hafal ya, karena besok saat UHB kalau nggak salah keluar itu soalnya. Sudah? Ya, jangan lupa disalin ya. Selanjutnya kita lanjut uji kompetensi 2. Bu Retno bacakan soalnya sambil kalian jawab juga ya. Kira-kira jawaban kalian betul apa salah. Nomor 1. Pembuangan limbah industri ke sungai dapat menyebabkan terjadinya polusi. Apa menurut kalian terjadi polusi apa membuang limbah industri ke sungai itu? Ya, betul. C ya jawabannya. Air. Lanjut nomor 2. Penanaman pohon di sekitar tempat tinggal selain menyejukkan juga dapat mengurangi dampak dari pencemaran. Menanam pohon bisa mengurangi pencemaran apa? Ya, betul. C. Udara. Nomor 3. Pemanasan global disebabkan oleh gejala greenhouse effect atau disebut apa? D. Efek rumah kaca ya. Pemanasan global juga bisa disebut dengan global warming ya anak-anak. Lanjut nomor 4. Kerusakan hutan, terutama penebangan pohon secara liar, dapat mengakibatkan apa? C. Banjir dan tanah longsor. Nomor 5. Berdasarkan asalnya, sampah dapat dibedakan menjadi 2, yaitu tadi barusan kita bahas yang uraian. Ada sampah apa saja anak-anak? D ya, sampah organik dan sampah anorganik. Nomor 6. Air dikatakan tercemar apabila. Nah, ciri-ciri air yang tercemar itu. Ya, betul. B. Timbul bau tidak sedap. Nomor 7. Asap kendaraan bermotor dapat mencemari udara karena mengandung gas beracun. Disebut gas apa? Gas beracun dari asap kendaraan bermotor itu. Waktu kelas 3 sudah ini diajarin di pelajaran PLH. Siapa yang masih ingat? Ya, 7 jawabannya D. Karbon monoksida. Nomor 8. Zat yang dapat mencemari lingkungan disebut. Ya, betul. B. Polutan. Nomor 9. Keruhnya air sungai dapat disebabkan oleh apa? Ya, C. Pembuangan limbah pabrik. Nomor 10. Contoh kerusakan lingkungan yang terjadi akibat ulah manusia adalah. Nah, kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh manusia. A ya, menebang pohon secara sembarangan. Nomor 11. Udara yang dibutuhkan manusia untuk bernapas adalah udara yang banyak mengandung apa? C ya, oksigen atau nama lainnya O2 atau udara bersih. Nomor 12. Salah satu upaya agar warga masyarakat ikut ambil bagian dalam upaya kebersihan lingkungan di sekitarnya adalah melalui kegiatan upaya kebersihan lingkungan. Yo, harus dilakukan kegiatan apa? B ya, kerja bakti.
Kalau yang C, Poskamling itu upaya menjaga keamanan lingkungan ya. Kalau Posyandu itu upaya kesehatan pada balita. Nomor 13, pencemaran tanah disebabkan oleh apa? Pencemaran tanah penyebabnya A ya, sampah. Nomor 14, kegiatan yang bukan termasuk merawat lingkungan. Yang bukan termasuk merawat lingkungan yang mana? Ya betul, C, membuang sampah di selokan. Nomor 15, tumpukan sampah yang menggunung dapat mengakibatkan apa jawabannya? D ya, semua benar. Kalau sampah menumpuk membuat lingkungan rusak, timbul bau tak sedap, udara menjadi kotor ya. Siapa yang nomor 1 sampai 15 jawabannya betul semua? Ya, semoga yang betul semua saat PHB nilainya sempurna ya. Untuk yang masih salah, belajar lagi ya. Untuk sekarang lanjut nomor 2. Romawi 2 maksudnya. Nomor 1, jenis gas yang berjumlah paling besar penyebab pemanasan global adalah gas apa? Iya, karbon dioksida. Berapa persen karbon dioksida itu? 50% ya. Menjadi penyebab pemanasan global yang paling besar. Untuk selanjutnya, tanaman yang merugikan tanaman lain disebut apa? Parasit ya. Nomor 3, air yang tercemar memiliki ciri-ciri. Ada 3 ciri air tercemar. Yang pertama berbau, kedua berasa, dan ketiga berwarna. Nomor 4, kegiatan yang dapat dilakukan untuk menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan adalah kerja bakti ya. Nomor 5, gangguan pernapasan adalah dampak dari pencemaran mengganggu pernafasan, alat pernafasan, paru-paru biasanya. Pencemaran apa? Udara ya. Lanjut nomor 1 yang Romawi 3. Jelaskan dampak lingkungan yang terjadi jika masyarakat membuang sampah di sungai. Sampah yang menumpuk di sungai dapat mengakibatkan pencemaran air dan menyumbat aliran sungai, sehingga menimbulkan banjir. Itu ya dampaknya jika kita membuang sampah di sungai. Nomor 2, mengapa sampah anorganik jika tidak didaur ulang akan dapat merusak lingkungan? Jawabannya karena sampah anorganik tidak bisa terurai, sehingga dapat menimbulkan pencemaran. Nomor 3, berilah 3 contoh dampak kerusakan lingkungan. Ya, yang pertama, dampak kerusakan lingkungan itu bisa menyebabkan penyakit. Yang kedua, menimbulkan pemanasan global. Dan yang ketiga, menimbulkan bencana alam. Contohnya bencana alam apa? Banjir ya, tanah longsor. Tuh ya. Selanjutnya nomor 4. Sebutkan 3 aktivitas yang dapat kamu lakukan untuk menjaga lingkungan sekitar rumahmu agar tetap sehat.
Yang pertama, bisa kita melakukan aktivitas membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, membersihkan rumah secara rutin. Dan yang ketiga, merawat taman di rumah. Ya. Untuk nomor 5, sebutkan 3 upaya penanggulangan masalah lingkungan. Yang pertama, melakukan penghijauan atau reboisasi. Masih ingat apa itu reboisasi? Penanaman kembali pada hutan yang gundul. Ya. Yang kedua, upaya yang kedua, mengolah sampah. Mengolah sampah seperti tadi, kita memisahkan antara sampah organik dan sampah anorganik, ya. Selanjutnya yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Itu tadi ya pembahasan LKSPLH uji kompetensi 2 dan 1. Jangan lupa disalin pembahasannya karena insya Allah saat PHB banyak yang keluar jawaban soalnya. Ya. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Setelah kalian salin tugasnya, jangan lupa kalian kerjakan praktik membuat apa? Praktik membuat tanaman, ya. Boleh tanaman dari botol bekas ya, tempatnya, potnya. Boleh juga dari gelas bekas. Ya, kalian bisa memilih tanaman sayuran atau tanaman hias. Jangan lupa saat kalian melakukan langkah kerja, kalian foto langkah-langkahnya. Lalu setelah itu kalian print, ditempel di lembar kerja. Ya. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.